Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo friends, aku Firda Hoirunisa dari kelas 3 BKIA. Di podcast kali ini, aku akan membahas mengenai pentingnya mengenal kemampuan diri. Aku yakin kalian semua pasti menyadari bahwa manusia itu tidak ada yang sempurna. Namun, terkadang kita melihat bahwa diri kita sendiri itu lebih dari kata tidak sempurna. Kita seringkali menganggap bahwa diri kita itu buruk sekali. Sebetulnya, hal ini dikarenakan karena ketidakakuratan dalam cara kita berpikir atau yang biasa dikenal dengan sebutan negativity bias. Apa sih definisi negativity bias itu? Negativity bias itu sendiri adalah kecenderungan kita untuk lebih sering mengingat pengalaman atau informasi yang sifatnya negatif. Suara-suara negatif yang berputar-putar di kepalamu ini sering muncul bisa jadi diakibatkan oleh suara di masa kecil atau bahkan pada lingkunganmu yang toksik, seperti teman yang selalu merendahkan dirimu, guru di sekolahanmu yang mungkin tidak pernah suportif, atau bahkan itu suara orang tua yang sering marah-marah di rumah. Suara-suara negatif yang bermunculan setiap kamu hendak melakukan sesuatu seperti ini kerap membuatmu menjadi ragu dan tidak percaya diri akan kemampuan dirimu sendiri. Dalam situasi tertentu, perasaan ragu akan diri sendiri yang berlebihan dapat mengakibatkan hilangnya rasa percaya diri, ketakutan yang berlebihan akan kegagalan yang membuatmu akhirnya semakin tenggelam dalam lautan keputusasaan dan melarikan diri dari tanggung jawab. Nah, untuk menghindari situasi atau kondisi seperti yang sudah aku jelaskan di atas, maka yang perlu kita lakukan adalah mengenal kemampuan atau potensi yang ada pada diri kita. Apa sih pentingnya percaya akan kemampuan diri sendiri? Menurut aku pribadi, percaya diri atau self-confidence merupakan kemampuan terhadap penilaian diri sendiri sehingga mampu melakukan segala sesuatu dengan baik. Hal ini didasari oleh ekspektasi pada pencapaian diri sendiri berdasarkan evaluasi terdahulu. Percaya akan kemampuan diri sendiri merupakan hal yang perlu kamu miliki agar bisa mempunyai rasa percaya diri yang tinggi. Berikut alasan kenapa sih kamu harus percaya akan kemampuan dirimu sendiri. Yang pertama adalah meningkatkan kemampuan diri sendiri. Ketika kamu percaya akan kemampuan dirimu sendiri, maka kamu akan semakin percaya diri dan akan menggunakan kemampuan tersebut berulang-ulang. Hal ini akan semakin meningkatkan kemampuanmu seiring berjalannya waktu. Dampak positif ini akan semakin memudahkanmu untuk mendapatkan pekerjaan impian atau memudahkanmu untuk menggapai segala mimpi-mimpimu selama ini. Yang kedua adalah hidup jadi jauh lebih mudah dan bahagia. Ketika kamu percaya akan kemampuan dirimu sendiri, maka kamu akan semakin percaya diri dalam melakukan segala sesuatu. Hal ini akan membuat hidupmu jadi jauh terasa mudah dan pastinya kamu akan semakin bahagia. Segala rasa takut dan kekhawatiranmu akan sesuatu yang belum tentu terjadi pun bisa kamu minimalisir dengan percaya akan kemampuan dirimu. Maka, penting untuk percaya akan kemampuan dirimu sendiri. Dan yang ketiga adalah mempunyai modal awal untuk masa depan yang cerah. Ketika kamu bisa meningkatkan kemampuan dirimu seiring berjalannya waktu, kemudian kamu bisa menjalani hidupmu dengan penuh rasa bahagia, maka inilah modal awalmu untuk bisa memiliki masa depan yang cerah. Kemampuanmu kelak bisa kamu pergunakan untuk menggapai segala impianmu dan rasa bahagia bisa semakin memudahkan jalanmu untuk menggapai itu semua. Selanjutnya, aku akan berbagi tips nih untuk mengenal dan menemukan potensi diri. Tips yang pertama adalah bulatkan tekad dan niat awal. Keputusanmu untuk mulai berubah adalah salah satu sinyal kamu akan semakin terus bertumbuh menjadi pribadi yang semakin tangguh. Berubah ke arah yang lebih baik dengan didasari niat dan kemauan diri sendiri adalah langkah yang harus kamu tempuh sedari awal, agar pondasimu di awal kuat sehingga ketika mengalami kesulitan, kamu tidak gampang untuk menyerah. Langkah yang kamu bisa tempuh bisa dimulai dengan membaca buku, mendengarkan podcast seperti sekarang ini, mengikuti beragam pelatihan dan seminar, serta melakukan berbagai macam kegiatan yang bisa semakin menambah wawasan dan melatih cara berpikirmu menjadi growth mindset. Tips yang kedua adalah fokus pada diri sendiri. Stop melakukan self-comparison atau membanding-bandingkan diri dengan orang lain, karena kamu akan hanya membuang waktumu yang sebenarnya bisa kamu lakukan untuk memperkaya dirimu sendiri dari segi materi maupun wawasan. Fokus dengan kemampuan diri sendiri, cobalah lebih kenali dirimu sendiri dan cintai dirimu sendiri, karena itu akan membantumu untuk mengetahui apa yang menjadi kelemahan dan kekuatanmu.
Untuk tips yang ketiga adalah buat to-do list pencapaian. Catat. Biasakan mulai mencatat apa yang ingin kamu kerjakan, apa yang menjadi kelemahan serta kekuatanmu, apa pencapaian yang ingin kamu raih, bagaimana cara meraihnya, dan lain sebagainya. Mulailah dengan mencatat. Mencatat dapat membantu kamu untuk mengetahui progres kamu dalam menuju goals atau tujuan kamu sudah sejauh apa dan apa saja yang kamu sudah lakukan. Apakah itu bisa semakin mendekatkanmu atau malah semakin menjauhkanmu pada goalsmu di awal? Dan untuk tips yang terakhir adalah kelilingi dirimu dengan orang yang suportif. Bertemanlah dengan siapa saja, tapi dekat dan akrablah dengan mereka yang selalu mendukungmu ketika idemu kadang susah untuk diterima orang-orang. Karena dengan mengelilingi hidupmu dengan orang yang suportif akan semakin memudahkan kamu untuk bisa mengetahui potensi yang sebenarnya kamu miliki, sehingga nantinya kamu dapat mewujudkan segala impian dan tujuan kamu di dalam hidup. Jadi, mulailah ubah kebiasaan tidak percaya akan kemampuan diri sendiri menjadi percaya dan yakin akan kemampuan dirimu sendiri agar hidupmu bisa jadi jauh lebih berkembang setiap harinya. Akhir kata, aku mau mengingatkan, jika bukan kamu yang percaya akan kemampuan dirimu sendiri, maka siapa yang akan percaya? Karena cuma diri kamu sendirilah yang bisa kamu kontrol. Baik, mungkin cukup sekian dulu ya friends yang bisa aku sampaikan. Sampai berjumpa di lain waktu dengan topik obrolan menarik lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.